Halo penonton channel B21, apa kabar? Jangan lupa untuk makan dan minum yang sehat, juga olahraga yang teratur agar imun kita kuat di era pandemi ini. Kali ini saya akan menceritakan film yang diperankan oleh Nicholas Cager sebagai seseorang yang jenius dalam sejarah Amerika yang berhasil memecahkan teka-teki Freemason. Bagaimana keseruannya memecahkan teka-teki? Kita langsung saja ke filmnya setelah intro ini. Scene dimulai dari seorang anak yang sedang mencari sesuatu di loteng rumahnya. Waktu hujan deras dan petir yang menyambar-nyambar di Washington DC tahun 1974. Kemudian dia membalik kursi dan merubahnya jadi tangga dan naik mengambil sebuah buku yang cukup untuk sampurnya. Ketika turun ia dikagetkan dengan kehadiran kakek di belakangnya. Ketika ditanya, "Kau tidak seharusnya berada di sini, aku hanya ingin tahu." "Baiklah, kau sudah cukup dewasa untuk mengetahui ceritanya." Kemudian sang kakek bercerita, dimulai di tahun 1832. Pada malam yang sama seperti ini, kemudian scene berganti dengan sebuah kereta kuda yang melaju kencang di malam hari saat hujan lebat. Charles Carroll yang saat itu sedang sekarat menuju Gedung Putih untuk menemui Andrew Jackson, Presiden Amerika saat itu. Karena presiden tidak di tempat, maka akhirnya ia mempercayakan rahasia terpentingnya pada orang kepercayaannya, yaitu Thomas Gates. Rahasianya adalah harta karun yang melebihi imajinasi semua orang, yang diperebutkan selama berabad-abad oleh para raja-raja Mesir, kaisar, dan para panglima perang. Dan setiap harta itu berpindah tangan, maka harta itu menjadi semakin banyak. Sehingga tiba-tiba harta itu hilang. Hingga 1000 tahun kemudian para ksatria perang salib menemukan ruang rahasia di bawah kuil Solomon. Dan mereka percaya bahwa harta itu terlalu besar untuk semua orang, bahkan seorang raja sekalipun. Dan kemudian mereka membuat sebuah persaudaraan bernama The Knight Templar. Dan di abad berikutnya berganti nama menjadi Freemasons. Kemudian pada perang revolusi, Amerika harta itu disembunyikan lagi. Agar harta itu tidak mudah ditemukan. Mereka membuat petunjuk-petunjuk dan peta di mana lokasi harta itu. Seiring berjalannya waktu, petunjuk-petunjuk itu hilang. Hingga tertinggal satu petunjuk yang tertulis dalam secari kertas. Yang bertuliskan, rahasia itu berada di Charlotte. Mereka Freemason memberikan simbol-simbol di dalam gambar-gambar di uang dolar mereka. Tiba-tiba sang ayah datang dan mencemooh dengan mengatakan 6 generasi tolol yang mengejar emas. Dengan kesal kakek berkata, "Ini bukan masalah uang." Setelah ayahnya berlalu, Gates bertanya ke kakeknya, "Apakah kita ksatria?" Kemudian kakeknya menyuruhnya berlutut, memasangkannya jubah dan memberikan sumpah ksatria mengemban tugas Freemasons. Scene berganti dengan Benjamin Gates dewasa mengendarai snowplow atau mobil pengeruk salju yang sedang menjelajahi benua utara Arktik. Hingga tiba-tiba suara alarm berbunyi menandakan mereka sudah mendekati tujuan mereka. Kemudian mereka turun dan berpencar menggunakan detektor. Salah seorang mengeluh bahwa ini buang-buang waktu. Kemudian Riley menjelaskan bisa saja kapal yang mereka cari terdampar di sini akibat badai-badai es yang besar dan peristiwa-peristiwa alam, hingga detektor Gates berbunyi dan mereka mulai menggalinya. Dan palunya membentuk sesuatu yang keras. Dan ketika diberi air, nampak bahwa itu adalah lonceng Charlotte. Tengah penggalian, Gates berkata, "Jika kau tidak muncul 2 tahun yang lalu, mungkin ia tidak akan percaya bahwa harta itu ada." Kemudian mereka mulai memasuki kapal itu, sampai masuk ke dalam ruang penyimpanan yang di dalamnya hanya ada tong-tong bubuk mesiu. Di sudut, Benjamin menemukan mayat beku kapten kapal yang memegangi sebuah tong kecil. Dan ketika membukanya terdapat sesuatu terbungkus. Di dalamnya ada kotak dengan ukiran artistik. Dan di dalamnya adalah sebuah pipa mercaung. Kemudian Benjamin melukai jempolnya dan melumuri pangkal pipa tersebut dengan darahnya. Dan menempelkan ke bukunya dan nampak tulisan berlambang Templar dengan teka-teki. Kemudian Benjamin mencoba memecahkan isi teka-teki tersebut dengan menganalisanya. Setelah banyak analisa, akhirnya ia menyimpulkan bahwa peta harta tersebut disembunyikan di sebuah dokumen yang sangat penting, yaitu Deklarasi Kemerdekaan. Yang kemudian berkata akan mengatur cara untuk memeriksa kebenaran peta harta di belakang Deklarasi Kemerdekaan itu. Dan itu mendapat pertentangan dari Benjamin. Karena menolak, maka Ian akan menembak Benjamin. Dan Benjamin mengatakan, masih akan ada teka-teki lagi yang hanya diketahui Benjamin. Lalu Ian menanyakan apa itu. Dengan mengancam akan menembak Riley. Kemudian Benjamin menyalakan dinamit korek dan mengancam Ian. Ketika melemparkannya ternyata berhasil ditangkap Ian. Tapi bubuk mesiu menjalar dan dinamit terjatuh di es penuh mesiu. Gates menemukan ruangan di bawah kakinya dan mengajak Riley melaluinya dan berhasil selamat dari ledakan kapal. Scene berganti dengan Benjamin dan Riley yang baru saja keluar dari kantor FBI dengan kesal karena laporannya ditolak. Scene berganti dengan Riley dan Benjamin di Museum Arsip Amerika sedang menunggu. Di sana Benjamin melihat brosur pesta ulang tahun Museum Arsip. Dan di sini Benjamin mengganti namanya dengan Paul Brown.
ketika bertemu dengan Abigail dengan logat uniknya. Di ruangan itu Benjamin melihat koleksi antik Abigail. Kemudian ketika ditanya apa keperluan pentingnya dengan to the point, Benjamin mengatakan akan ada yang mencuri dokumen deklarasi kemerdekaan, tapi malah diarahkan ke FBI. Dan Benjamin terus meyakinkan dengan analisa dan temuan-temuan Benjamin, tapi tetap gagal meyakinkan Abigail. Dan justru malah dibercandain. Sehingga membuatnya kesal dan memilih pergi. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan dan kesan terhadap koleksi Abigail. Riley dan Benjamin menghampiri deklarasi yang dipajang, dan kemudian Benjamin membacakan inti isi deklarasi kepada Riley. Dan tiba-tiba berkata akan mencurinya. Riley meragukan keputusan Benjamin, lalu Riley meyakinkan Benjamin bahwa deklarasi tidak dapat dicuri, dan kemudian membuktikannya dengan menerangkan sistem keamanan yang melindunginya. Setelah Riley selesai, Benjamin menerangkan kegagalan Thomas Alva Edison sebelum akhirnya berhasil. Setelah itu menerangkan rencananya dengan menunjukkan literasi ruang pemeliharaan, dan akhirnya berhasil meyakinkan Riley. Keesokan harinya, Riley dengan gadgetnya mulai beraksi menyadap semua CCTV. Benjamin membuat ID card penyamaran. Kemudian membumbui pin yang akan dihadiahkan untuk Dr. Abigail. Dan benar saja Abigail memegang pin tersebut. Kemudian Riley mengaktifkan sensor panas deklarasi. Dan Abigail memeriksa dokumen tersebut. Malam harinya Benjamin dengan menyamar sebagai security masuk ke pesta. Di toilet ia mengganti bajunya dengan baju pesta, kemudian masuk menemui Abigail dengan membawakan ia minuman. Saat teman Abigail membawakannya minuman, Benjamin mengambilnya. Setelah pamitan ia bergegas ke toilet dan mengambil sidik jari Abigail yang tadi berbekas di gelas dan menggunakannya untuk masuk ke ruang pemeliharaan. Dan Riley dengan kamera pengawasnya memonitor situasi. Kemudian saat memasukkan sandi, Riley membantu menemukan anagramnya. Saat Benjamin mau membuka figura deklarasi, tiba-tiba CCTV Riley dibajak timnya Ian, sehingga menyuruh Benjamin segera keluar dari tempat itu. Saat menunggu lift, tiba-tiba Ian berhasil membuka pintu dan melihat Benjamin. Beruntung saat ditembak, lift terbuka dan Benjamin bisa langsung masuk. Abigail menanyakan apakah ada nama Paul Brown dalam list daftar donatur, dan ternyata tidak ada nama itu. Di dalam lift, Benjamin melinting dan membungkus deklarasi. Saat akan keluar demi menghindari Abigail, ia masuk ke toko souvenir. Saat akan keluar dicegah petugas kasir yang meminta bayaran replika deklarasi. Saat Abigail melihat Benjamin, ia membuntutinya sampai ke van. Di tempat lain ada petugas yang melihat saluran air yang terbongkar, membuat keamanan segera mengecek ke ruang pengawetan. Dan setelah melihat deklarasi yang hilang, mereka lalu membunyikan kode merah. Abigail yang melihat sirine merah memanggil keamanan. Tiba-tiba kelompok yang datang dan menculik Abigail. Di dalam van ia bersikeras tidak akan memberikannya ke Ian. Ian yang berhasil mendapatkan deklarasi, tapi begitu tahu itu hanya replika, ia pun kesal. Abigail yang panik karena deklarasi hilang ditenangkan Benjamin dengan memperlihatkan yang asli. Sementara di pesta, tim dari FBI berdatangan dan menenangkan peserta pesta dan mengajak mereka semua bekerja sama. Saat ketua agen penyelidikan berkoordinasi, Agen Hendricks menginformasikan bahwa beberapa hari lalu ada yang memperingatkan akan adanya pencurian deklarasi. Tapi karena merasa tidak dapat dipercaya, mereka tidak mencatat nama informannya. Kemudian di ruang penyidikan, Saduski bertanya siapa yang ditembak dan siapa yang menembak, dan kenapa mereka tidak akur. Karena Benjamin membayar souvenir dengan visa, maka ia tidak dapat kembali ke apartemen itu. Dan Abigail bersikeras akan mengikuti deklarasi itu kemanapun. Saat apartemen mereka disergap polisi dan polisi mulai mengidentifikasi Benjamin. Scene kemudian menunjukkan Benjamin di depan rumah ayahnya dengan mengenakan baju pesta. Ketika berkata ada sedikit masalah, ayahnya langsung bertanya, apakah dia hamil? Dan Benjamin meminta salinan surat Silence the Words. Karena kesal, ayahnya memaki Benjamin dengan berkata Benjamin telah mengecewakannya. Dan Benjamin berkata ia telah menemukan Charlotte, sebuah kapal yang cantik, dan mulai menganalisis dokumen deklarasi. Karena tidak muncul tanda-tanda, ayahnya pun memberitahu untuk menggunakan panas. Kemudian Ben dan Abigail meniup bersamaan dan muncullah Sandy Ottendorf. Ketika Benjamin minta surat-surat itu, ternyata surat itu sudah disumbangkannya ke Institut Franklin di Philadelphia. Benjamin pun segera beranjak untuk ke sana.
Beberapa saat kemudian datang tim penyelidik ke rumah ayahnya dan mendapatkan ayah Benyamin keadaan terikat. Saat diinterogasi, seorang agen mengatakan bahwa mobil ayahnya telah hilang. Pagi harinya Riley menyuruh anak sekolah untuk mencari huruf dari surat Silence the Code dengan imbalan $1 per kertas, yang pada saat kembali menabrak Ian tanpa sengaja. Ian yang melihat anak itu merasa ada yang janggal kemudian mengikutinya. Melihat anak itu seperti kebingungan mencari seseorang. Ia pun menanyakan apa yang ia berikan pada temannya dengan memberinya imbalan $100. Tapi kemudian ia memberikan kata terakhirnya. Lalu Ian mencari di mesin pencarian Yahoo yang menunjukkan lonceng Liberty di top pencarian. Di tempat lain, Benyamin dan Abigail yang sedang berganti pakaian mulai terlihat saling tertarik satu sama lain. Dan Riley kembali dengan membawa hasil petunjuknya dan mereka menganalisa dan memecahkan petunjuk itu bersama-sama. Mereka menuju jam petunjuk yang ditandai oleh bayangan jam Liberty saat jam 2.22. Kemudian turun ke sana. Di sana Benyamin menemukan semacam kacamata. Dan kemudian mereka melihat dengan kacamata itu dan mendapatkan petunjuk lain. Untungnya Benyamin melihat Ian dan timnya lewat setelah menyela jendela. Dan demi tidak ketangkap, mereka berpencar dengan memisahkan deklarasi dan kacamata itu. Tim Ian melihat Benyamin dan mulai mengikutinya. Setelah itu Abigail dan Riley keluar dan diikuti oleh Ian. Dan kejar-kejaran terjadi. Abigail dan Riley karena hampir tertabrak truk malah deklarasi diambil Ian. Di tempat lain, ketika Benyamin sampai di mobilnya, ia dihampiri agen dan ditangkap. Di meja interogasi, Benyamin diberi dua pilihan: masuk penjara untuk waktu yang lama atau mengembalikan dokumen deklarasi dan tetap masuk penjara. Tiba-tiba Ian menelpon. Ian minta bertemu di pelabuhan New York sendirian setelah memperingatkan FBI. Yang tentu saja tim FBI tetap dalam penyamaran dan persiapan penyergapan. Saat di tempat yang dituju, tim Ian mengganggu transmitter suara Benyamin agar tidak terdengar FBI digeledah kapal. Ia berkata pada Saduski bahwa ia menemukan pintu nomor 3 dan akan mengambilnya, yang langsung diinstruksikan menangkap Benyamin dan Benyamin melompat ke laut. Di bawah laut ada tim diving yang membawa Benyamin dengan peralatannya. FBI yang mencarinya tidak menemukan apa-apa dan Benyamin berhasil kabur. Di dalam mobil ia mendapat telepon dari Abigail dan menceritakan untuk membebaskannya dari FBI hanya bisa dibantu oleh kriminal. Dan Ian adalah satu-satunya kriminal yang dia kenal. Sementara Riley melacaknya dari GPS teleponnya. Ketika Benyamin bertemu Ian, ia menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya. Saat akan pergi ternyata Ian menyandra ayah Benyamin dan juga menangkap Abigail dan Riley. Kemudian Benyamin dan Ian melihat petunjuk di belakang deklarasi secara bergantian. Gambar yang menakjubkan. Mereka akhirnya menuju petunjuk itu. Dan ayahnya memperingatkan Benyamin untuk tetap menjaga agar mereka tetap berguna agar tidak dibunuh. Riley berhasil menemukan makam Parkinson Lane, guru mason tingkat 3, yang segera dihancurkan anggota tim Ian. Mereka lalu masuk ke lubang itu. Di saat menjelajahi terowongan, Benyamin menyempatkan mencium Abigail. Mereka menyusuri tempat yang rapuh dan melihat lift rancangan zaman dulu. Dengan hati-hati mereka menyusuri tempat itu sampai Saul akan menginjak jembatan yang rapuh dan ia pun jatuh. Dan bangunan tergoncang. Mereka satu persatu melompat ke lift. Tiba-tiba Benyamin dan Abigail terperosok dan untuk menyelamatkan deklarasi dan melepaskan pengangan tangannya pada Abigail. Saat Benyamin akan jatuh, seseorang memulurkan tali. Setelah selamat, Benyamin tidak ingin melanjutkan perjalanan mengingat bahaya yang telah mereka lewati. Tapi Ian mengacamnya dengan mengatakan, kalian tidak lebih berharga dari timnya yang jatuh tadi. Dan mereka melanjutkan pencarian sampai tiba di suatu tempat. Dan ketika masuk mereka hanya menemukan ruangan yang kosong. Benyamin berkata, hartanya sudah dipindahkan ke tempat lain. Riley yang kecewa pun kesal, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Saat Ian akan meninggalkan mereka dan menembak Riley, tiba-tiba ayahnya memberikan petunjuk baru dengan mengatakan bahwa ini adalah ajaran Freemason dan lokasinya ada di gereja tua di Boston. Setelah Ian dan timnya pergi, Benyamin dan ayahnya mencari jalan untuk keluar lewat ruang harta. Ternyata tadi ia dan ayahnya hanya bersandiwara. Ternyata ruangan yang mereka dapati kosong. Benyamin mulai berpikir bahwa harta itu benar-benar sudah tidak ada. Pesimis dan menyeratapi, sang ayah terus menyemangatinya karena senang bisa sampai sejauh ini dan mengajak untuk terus mencarinya. Dan Abigail juga ikut. Riley yang agak sedikit pesimis karena faktanya mereka masih terjebak pun bertanya, di mana jalan keluarnya? Kemudian Benyamin menganalisa tempat itu. Benyamin menemukan suatu lubang seperti tempat ukiran pipa yang telah mereka temukan sebelumnya. Kemudian memasukkan, memutar, dan menekannya. Tiba-tiba ada angin besar menerpa mereka, dan terbukalah dinding. Sang ayah langsung masuk ke ruangan itu dan menemukan banyak sekali harta.
Abigail menemukan gulungan dari perpustakaan Alexandria. Riley menemukan patung hijau viral. Benjamin yang melihat tempat pencahayaan lalu membakarnya dengan obor. Ketika itu juga api menyambar membentuk penerangan dan mereka bisa melihat semua harta yang begitu banyak. Ayahnya bersorak senang sambil memperhatikan begitu banyaknya harta tersebut. Abigail bertanya kepada Riley kenapa menangis. Ia menjawab, ada tangga. Scene berganti dengan petugas keamanan yang menemukan tulang di bawah peti mati. Kemudian ia mulai ketakutan saat mendengar dentuman dari dalam kuburan yang lain. Dan keluarlah Benjamin yang mau meminjam telepon. Scene berganti dengan agen Saduski yang menemui Benjamin. Kemudian Benjamin menyerahkan deklarasi dan berkata akan menyuap agen tersebut dengan 10 miliar dolar. Ia memastikan bahwa berarti Benjamin telah menemukan hartanya. Kemudian agen tersebut berkata bahwa Freemason percaya bahwa harta itu terlalu banyak bahkan untuk seorang raja. Dan Benjamin berkata bahwa ia berencana membagikan harta dari sejarah 1000 tahun sejarah dunia tersebut ke museum-museum dunia. Dan kemudian dia mengatakan yang ia mau dari imbalan akan harta tersebut, yaitu Dr. Chase namanya dipulihkan dan pemberian kehormatan kepada keluarga Benjamin atas penemuan harta karun itu. Dan Benjamin hanya ingin tidak masuk penjara, tapi seseorang harus masuk penjara. Dijawab. Di tempat lain, Ian dan timnya yang baru saja akan membobol gereja tiba-tiba langsung dikepung polisi dan ditangkap dengan tuduhan penculikan, percobaan pembunuhan, dan merusak fasilitas pemerintah. Dan saat itu ia melihat Benjamin yang keluar dari persembunyiannya. Scene berganti dengan Riley yang sibuk menerima panggilan telepon dari Museum Kairo untuk pembukaan pameran. Benjamin yang bergandengan tangan dengan Abigail. Dan Riley berkeluh kesah dengan Benjamin yang menolak tawaran 10% dari harta tersebut. Kemudian Benjamin berkata kelak jika mereka menemukan harta lagi, engkaulah yang mengatur pembagiannya. Riley dengan kesal berkata, apa yang kau pedulikan selama kau mendapatkan gadismu? Dan Riley menaiki Ferrarinya dengan kesal berkata, ini hanya 0,5%. Kemudian Riley berkata suka dengan rumahnya Ben. Kemudian Abigail memberi Benjamin sebuah peta yang akan segera diketahui Benjamin. Dan mereka kemudian saling mengejar, membuat ending film ini terasa romantis dan gemas. Film dengan skor 6,9 di IMDb ini cukup menarik dan pantas ditonton. Karena film ini membuat kita sedikit banyak mengajak kita untuk mempelajari sejarah Amerika dan memecahkan teka-teki sejarah. Terima kasih telah menonton film ini. Mohon like, komen, subscribe-nya agar channel ini lebih cepat berkembang. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.